welcome back to vlog. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai fakta mengerikan coronavirus. Selamat menonton teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Aldianita Sandra, NIM 3211901029 dari jurusan Elektro, Prodi Elektronika. Saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Coronavirus ini berasal dari seafood market di kota Wuhan, yang dimana market ini menjual berbagai macam hewan liar yang masih hidup, dimana inang atau hoaxnya itu berasal dari hewan kelelawar, atau ada juga yang menduga itu berasal dari ular. Virus ini menyerang sistem pernafasan pada manusia. Nah, virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan serta infeksi paru-paru yang berat hingga kematian loh. Walaupun lebih banyak menyerang pada lansia, namun virus corona juga dapat menyerang pada anak-anak, anak bayi, serta ibu yang sedang hamil maupun ibu yang sedang menyusui. Masa inkubasi corona hingga 14 hari, di mana artinya pada hari pertama, jika seseorang terpapar virus corona, bisa baru muncul gejalanya pada hari ke-14. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya saja yang berbeda hanya jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS mencapai 9,6%, lebih tinggi dibanding COVID-19 yang kurang dari 5%. Walaupun kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding dengan kasus SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding dengan SARS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Hardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab dari penyebaran virus corona ini. Virus corona ini sendiri awalnya bermula dari kota Wuhan di Cina, yang mana kebiasaan penduduknya yang suka memakan hewan liar seperti kelelawar, ular, dan sebagainya. Ditambah juga dengan pengolahan hewannya sendiri yang tidak benar dan kurang higienis, yang menyebabkan virus yang terkandung dalam hewan tersebut masih terkandung dalamnya hingga masuk ke dalam tubuh manusia. Maka dari sinilah penyebaran itu terjadi hingga menyebabkan satu kota terinfeksi oleh virus corona. Untuk penularan sendiri dari manusia ke manusia itu bisa melewati turis atau pengunjung berdatangan ke kota itu, yang bisa jadi menyebabkan beberapa kota di negara lainnya itu terinfeksi, seperti Hong Kong, Thailand, Amerika, Italia, dan negara lainnya. Dan penularan itu sendiri bisa melewati kontak fisik, seperti melewati jabat tangan dengan penderita, dan juga selain itu bisa melewati
cairan seperti batuk, bersin, dan juga pilek. Seperti kita tahu kalau kita bersin itu pasti mengeluarkan cairan ke udara hingga bisa menempel ke dengan manusia lain. Perkenalkan, nama saya Alfana. Kali ini saya akan membahas mengenai tanda-tanda atau gejala-gejala dari coronavirus itu sendiri. Yang dimana secara garis besar coronavirus itu sering disebut dengan zoonotik atau virus yang berasal dari virus yang ditularkan atau yang disebabkan dari hewan itu sendiri yang ditularkan ke manusia. Pada manusia itu sendiri dapat menyebabkan sistem saluran pernapasan atas maupun bawah menjadi terganggu. Sistem pernapasan atas itu sendiri menyangkut batuk, pilek, flu ringan, sedangkan sistem pernapasan bawah itu menyangkut pneumonia maupun bronkitis. Pada pernapasan atas atau yang kita biasa sebut flu biasa itu merupakan gejala yang ringan yang dapat kita sembuhkan dengan sendirinya. Akan tetapi pada saluran pernapasan bawah seperti halnya pneumonia itu dapat menyebabkan seseorang atau manusia itu sendiri berujung kepada kematian. Mengapa? Karena pneumonia ini merupakan penyakit radang paru-paru yang di dalamnya itu berisi lendir yang dimana gejalanya itu hampir sama seperti flu biasa pada umumnya, seperti demam, radang tenggorokan, batuk, pilek, badan lemas. Akan tetapi pneumonia itu sendiri menyebabkan sesak napas yang berat. Hal itu jika dibiarkan terlalu lama, seseorang tersebut akan lama kelamaan mengalami sesak napas yang makin parah. Jika kalian di luar sana menemukan seseorang yang ada gejalanya seperti itu, hendaklah kalian menyarankan mereka untuk segera ke rumah sakit terdekat agar mereka dapat penanganan yang lebih baik lagi. Masa inkubasi coronavirus itu sendiri adalah 14 hari atau 2 minggu, yang dimana jika seseorang terpapar virus corona atau coronavirus atau COVID-19 ini di hari pertama, ada kemungkinan di hari ke-7 ataupun hari ke-10 ataupun hari ke-14-nya seseorang tersebut akan menimbulkan gejala-gejala atau tanda-tanda coronavirus itu sendiri. Nah, kalian pasti bingung, kenapa sih flu biasa ini bisa dikatakan coronavirus? Karena menurut tim medis 20-25% itu sendiri merupakan bagian dari coronavirus itu sendiri. Hal itu merupakan sudah bertahun-tahun kita mengalaminya, akan tetapi 80% sampai 75% itu belum tentu coronavirus. Nah, setelah masa inkubasi 14 hari, jika di hari-hari berikutnya semakin lama semakin
parah keadaannya, hendaklah seseorang tersebut dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dari pihak medis. Oleh karena itu, gejala-gejala atau tanda-tanda yang saya bilang tadi, kita tidak boleh menghiraukannya. Kita hendaklah harus menghindari atau mencegah tanda-tanda atau gejala-gejala yang timbul dari seseorang. Pencegahannya itu dapat dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Muhammad Zaki. Saya dari kelas Elektronika 2A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara mencegah penyebaran COVID-19. Nah, cara untuk mencegah penyebarannya ini cukup mudah, dan ini semua tergantung dari kita masing-masing. Nah, caranya itu dengan melindungi diri kita dan orang lain sekitar dengan mengetahui fakta-fakta apa saja yang terkait pada virus ini. Nah, adapun beberapa cara untuk mencegahnya, yaitu yang pertama, bersihkan tangan kita secara rutin menggunakan sabun dan air, lalu dengan menggunakan pembersih tangan yang tanpa menggunakan alkohol. Lalu yang berikutnya, selalu menjaga jarak dengan orang lain yang sedang dalam kondisi flu, batuk maupun bersin. Nah, yang berikutnya, jangan kita sesekali menyentuh wajah atau mengusap-ngusap bagian daerah wajah, karena kita tidak tahu kondisi tangan kita itu bersih atau tidak. Nah, lalu apabila kita ingin bersin atau batuk, alangkah baiknya kita menutupnya dengan tisu maupun dengan tangan kita, namun dengan cara seperti ini. Oke. Berikutnya itu kurangi berkumpul di keramaian, karena dalam keramaian itulah cara cepatnya corona itu menyebar. Berikutnya, apabila kita merasa tubuh kita kurang fit atau demam atau dalam kesulitan bernapas, sebaiknya segera menghubungi para bantuan medis supaya cepat diberi pertolongan. Lalu kita juga harus selalu mengikuti arahan kesehatan dari pemerintah dan dari para petugas kesehatan. Oke, mungkin itu beberapa cara mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ada beberapa upaya dari pemerintah ataupun aparat kesehatan yang akan dijelaskan oleh kawan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Aziz Pratama dari jurusan Elektro Prodi Elektronika 2A Pagi dengan NIM 3211901003. Nama saya Muhammad Ilhan, saya dari kelas Elektronika 2A, NIM saya 31119010. Saya akan membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah corona. Merambatnya virus corona di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia membuat pemerintah Indonesia mencari langkah-langkah agar merambatnya virus corona bisa diminimalisir. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu 1. Social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah salah satu cara pencegahan corona dengan mengajarkan masyarakat untuk tidak mendatangi tempat ramai dan berkumpul. 2. Lockdown. Dengan cara lockdown, pemerintah menyuruh masyarakat untuk tetap di rumah dan menolak
3. Meningkatkan penjagaan pintu masuk negara dengan menutup bandara-bandara dan berbagai akses masuk ke dalam negara. 4. Memperbanyak pelayanan kesehatan. Dengan memperbanyak layanan kesehatan mempermudahkan untuk menyembuhkan yang sudah terinfeksi dan mengantisipasi yang belum terinfeksi dengan selalu mengecek kesehatan dan menjaga kesehatannya. 5. Isolasi mereka yang terinfeksi agar tidak terjadi penyebaran lagi terhadap yang belum terinfeksi. Terus jika kita merasakan badan kita tidak enak badan, sakit, atau kita bersama pilek, demam, atau gejala-gejala yang seperti saya ucapkan tadi, kita mengalaminya, setidaknya kita coba ke fasilitas kesehatan terdekat agar kita dapat ditangani oleh para ahli medis. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah yaitu melakukan PSBB atau bisa disebut dengan pembatasan sosial berskala besar. Kenapa PSBB ini wajib dilakukan? Karena virus corona itu bersifatnya menyebar dari satu orang ke orang lain dan itu sangat mudah untuk tersebar. Jadi jika kita berada dalam kerumunan orang banyak, seperti kita berada di mall, seperti kita berada di konser-konser musik, atau kita berada di tempat orang sedang nonton film seperti itu. Nah, itu bisa saja kita terkontak dengan orang-orang yang tidak kita kenal atau tidak sengaja. Ya, itu bisa saja orang yang positif dan kita terkena virus corona tersebut dari dia. Ya, makanya itu pemerintah melalui perintah yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, agar kita tidak berpergian keluar rumah. Ya, kita sebaiknya tetap di rumah saja atau yang banyak disebut stay at home. Kenapa pemerintah menyuruh itu agar tetap di rumah? Karena untuk merendahkan virus penyebaran wabah virus corona ini, ya, atau bisa disebut juga social distancing. Jadi cukup itu saja dari saya. Jadi ada juga penutup dari saya, yaitu kita sebaiknya selalu menjaga kesehatan kita, tidak melanggar aturan dari pemerintah yang diberikan oleh pemerintah, selalu menjaga diri, tidak berhubungan dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya, setidaknya kita sebagai warga berharap baik saja kepada pemerintah, karena yang dilakukan pemerintah itu juga kita juga kemudian selalu berdoa agar wabah virus corona ini segera berlalu. Ya, cukup itu saja dari saya. Apabila ada kata yang baik dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.